Pelatihan Keamanan Bendungan. Keamanan bendungan atau dam safety, Insinyur Haji Juanda. Prosedur pemantauan dan pelaporan keamanan bendungan Insinyur Haji Juanda. Pengenalan instrumen, laporan keamanan bendungan, sertifikasi operasi bendungan Insinyur Haji Juanda. Pengajar Udin Yulianto ST MTech. Video ini persembahan dari Water and Renewable Energy Learning Center. Kita bicara dam safety itu seperti bicara rohnya BJT 2. Jadi teman-teman tolong fokus apa yang diajarkan hari ini. Oke, kita lanjut Pak Ali. Ini dari iCode ya. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Dirkas, apa sih iCode itu? Ternyata sudah bisa sekarang ya. iCode itu adalah International Commission of Large Dam. Kalau di Indonesia dirubah menjadi Indonesia Komisi Bendungan Besar ya, NIBB. Oke, next. Ini yang kemarin disebutkan oleh Pak Dirkas, Pak Ari Sungguh, kemudian hampir semua narasumber hari pertama. Mohon maaf saya itu nggak ikuti. Ini jelas manfaatnya besar, tetapi hazard atau bahayanya juga besar. Ini ya. Jadi ini sudah ditekankan. Jadi saya mengajak teman-teman, bendungan itu adalah ya badan kita. Lalu kok ini ada rumputnya subur. Kalau rumput subur itu berarti ada air, berarti ada rembesan. Oh ternyata ini bukan dari rembesan bendung, ini air dari pam Biki Baru ternyata yang bocor. Itu kalau perlu ditulis seperti itu. Kok ada pohon pisang di tubuh bendungan supaya gitu. Jadi itu seperti gangguan-gangguan yang ada di tubuh kita. Bapak harus peka. Ini kemarin belum longsor, kok ini sliding yang sebelah hulu belang hilir, kok sawah orang kok tambah mendekatin ke kaki bendungan yang di Cipancuk. Itu dicatat terus di yang tadinya sisa 3 meter berem hilir maju lagi akhirnya tergerus. Itu bahayanya seperti yang disampaikan Pak Dirgas. Di Cipancuk bawahnya itu perumahan sekarang, bahkan Kamojin malah lebih parah lagi. Tahu air itu merebes di mana, tapi dengan perilaku tubuh bendungan dan sumber-sumber mata air yang keluar di hilirnya, kalau di Kamojin itu menggali sumur di bawahnya itu langsung keluar air, itu tinggi banget berarti airnya, pembesannya. Seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Jadi kita menggali kepedulian Bapak-Bapak terhadap bendungan itu. Ada sedikit kejadian, tulis laporkan ke atasannya. Kalau nggak di follow up sama atasannya, kalau ada Bapak berarti atasan itu yang bertanggung jawab. Bapak-Bapak udah aman. Tapi dalam kapasitas menyelamatkan diri ya hanya seperti itu. Tetapi kalau Bapak-Bapak peduli dengan keamanan dan keselamatan BJT 2, Bapak akan memoto, melaporkan terus. Mau rembesan di tubuhnya baruk-buk atau di jengkol atau hilirnya kok nyumbur air musim kemarau kok di situ, itu berarti ada piping, ada boiling nanti kalau di bendungan, sama dengan tubuh bendungan Juanda ini. Oke, lanjut Pak Ali. Oke, jadi Bapak-Bapak, di dalam Permen PUPR 27/2015 ini jelas banget. Jadi kalau orang Sunda teh kalau newak bahwa Bapak dan saya sebagai penanggung jawab bendungan enak banget, karena permennya sudah ada. Jadi keamanan suatu bendungan ini menjadi tanggung jawab pemilik bendungan. Pemilik bendungan itu PUPR menugaskan kita sebagai operator pengelolanya. Nah ini sama dengan tanggung renteng kita, tapi PU juga akan dipanggil, tetapi kita dulu yang dievaluasi. Intinya ini ya, di dalam dam safety responsibility itu. Nah, wajibannya apa dari pemilik bendungan ini? Mengumpulkan, menghasilkan data, mengumpulkan itu bisa primer, bisa sekunder ya. Jadi kalau Bapak tahu bahwa BJT bahkan perlu ke Perancis untuk mengambil data dari bendungan ini, dan nilainya tidak sedikit, 3 miliar dari Perancis mengambil datanya itu.
IJT2. Untuk apa? Untuk mengevaluasi perilaku keamanan bendungan itu sendiri. Nah ini ya, nomor 1 ini harganya mahal banget. Tolong data-data yang ada di rumah pengamat, ada data-data yang ada di rumah juru, itu sebelum mereka pensiun diminta Pak. Selama mereka belum pensiun, itu adalah data kantor, data dinas. Mau bendung apapun, pintu air, pembebasan lahan, tolong sekali saya sebagai swasta diminta. Sebenarnya diminta itu halus ya. Sebenarnya mereka itu mengambil data kantor sebenarnya kalau ngomong kasar. Nggak mungkin dia itu menjadi data yang pribadi. Bahayanya adalah manual operasi, peraturan, gambar ini dibawa pulang. Bapak boleh mengusulkan inventarisasi misalnya dari tubuh bendungan sampai operasinya sampai manualnya. Pak ini nggak ada, laporkan ke atasannya. Kalau perlu disusun ulang karena itu keamanan bendungan dan bendung ini penting banget. Oke, ada pertanyaan. Ini jadi gini, saya pengelola waktu di Barubuk, waktu di Cengkol, kemudian waktu di wilayah 1 itu ada bendung Srengseng atau di CBL sana yang nggak ada panduan, nggak ada gambarnya sama sekali. Dan saat ditelusuri data-data itu mungkin ya dulu diamankan atau diselamatkan oleh bapak yang sudah pensiun, tapi di bendung di pengelola seksi sendiri nggak punya. Itu yang paling bahaya. Jadi ini penting banget. Bagaimana Bapak melakukan misalnya perbaikan riprap atau perbaikan lining, nggak tahu ketebalannya lining ini, fondasi dalamnya berapa, tebal dalamnya berapa, nunggu jebol dulu baru tahu kan bahaya. Karena kalau udah jebol itu kebuka dimensinya, misalnya tebal bawah itu 1,2 meter, ke atas tebalnya 60, kedalamannya 1,2, itu baru tahu setelah jebol, kan fatal. Makanya bapak misalnya biasanya kan suka hilang tuh yang bukaan pintu atas itu, akan kirinya juga bisa hilang. Nah bapak pedulilah, karena kalau hilang itu nggak cuman ganti, gambar lagi, kalau perlu ngemal lagi dan lain-lain seperti itu lah, orang lapangan pasti tahu. Itu tolong ya gambar-gambar awalnya diamankan, itu yang nomor A. Jadi itu kewajiban kita. Kalau PUPR minta data bendung Barubuk, kira-kira kita wajib menyediakan nggak? Kita operatornya. Apalagi minta operasi manual tail race dong, masa kita nggak punya? Jadi itu kewajiban kita ya dalam Permen PUPR 27 ya. Oke. Kemudian pemantauan bendungan. Sebenarnya definisi pemantauan itu seperti monitoring ya, pemantauan itu. Tetapi pemantauan bisa berarti observation. Tetapi pemantauan juga berarti inspection. Jadi pemantauan itu mengandung 3 arti in English ya. Ya sebagai observasi, ya sebagai inspection, ya sebagai monitoring. Makanya di bahasa Indonesia ini kalau bapak-bapak lebih tajam membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ini pemantauan ini mengandung 3 arti. Melakukan inspeksi, kemudian mengobservasi, dan memonitoring. Monitoring itu rutin ya. Tapi kalau inspeksi itu berarti memang ada hal-hal khusus yang memang diwajibkan dalam misalnya di IK. Observasi itu pengamatan ya. Pengamatan itu ini kok bergerak tebing hilir dari Cipancung. Minggu pertama turun 10 cm, minggu kedua turun 20 cm, itu namanya observasi. Berarti inspeksi yang sudah tahap mau mereview desain atau menganalisis, itu udah observasi. Itu kewajiban kita Bapak ya. Jadi mohon izin ya, tidak berarti mengabaikan petugas di lapangan, tidak. Dalam pengairan tidak ada kejadian yang mendadak.
jebolan BTT 10 itu tidak ada. Itu ada kejadian awalnya selalu. Berarti ada bocoran kecil. Kemudian ada ditambah getaran kendaraan yang lewat, dia tambah besar. Itu kejadiannya seperti itu. Jadi pemantauan ini itu kalau kita lalai bisa jadi jebolan. Misalnya bobolan BTB berapa gitu, itu enggak tiba-tiba bobol, tidak. Dia bisa ambles dulu, bisa ada bocoran dulu, bisa ada sliding dulu. Jadi dia itu membutuhkan waktu, enggak ada yang tiba-tiba bobol. Pertanyaannya adalah kita peduli enggak? Yang bahaya adalah sudah saya laporkan Pak ke kepala seksi, tapi nggak ada tindak lanjut. Nah itu yang Bapak akan tanya gitu, mana surat Bapak laporan ini Pak? Udah selesai, Bapak aman. Kepala seksinya yang bermasalah. Tolong ini diingatkan bahwa hasil rapat hari ini, hasil latihan hari ini, Pak, ini pemantauan, observasi, inspeksi, dan monitoring, ini tanggung jawab kita Pak. Kalau saya salah, saya menggunakan surat ini, saya selesai, saya aman. Tapi Bapak akan menghentikan surat ini tidak tahu. Minimal usulkan ke dalam RKAP yang kita bahas hari ini. Kalau di RKAP itu tidak keluar, nah itu berarti dari bawah udah runut. Ternyata, tapi kalau RKAP-nya dipending dan lain-lain, lakukan tindakan darurat, tutup jalan itu kalau memang overload. Kemudian kasih tanda bendera merah, bendera kuning, laporkan, seperti itu ya. Jadi pemeliharaan sudah tahu. Nah, kesiapsiagaan darurat kemarin sudah disampaikan di Pak Adi Sungguh bahwa itu termasuk 3 pilar. Mungkin nanti saya review sedikit, mengulang. Jadi yang namanya pilar bendungan itu ada 3 yang nanti kita jelaskan. Sekilas saja ya, sebenarnya materi saya sudah disampaikan. Saya mereview, mengingatkan aja. Ini bahwa ada Permen PP 27 atas paparan hari pertama dan kedua. Ingat ya, ini tolong Bapak-Bapak pahami dan Bapak ingatkan ke atasan Bapak. Mereka lah yang mengirim bahwa Bapak ke sini dan mereka lah yang harus peduli terhadap hasil dari pelatihan ini. Pak, saya ditugaskan memotret, memetakan, melaporkan apapun, kapasitas saya cuma itu. Tapi kalau usulanmu apa? Ini Pak, kakinya dikasih bronjong, kemudian ini dicerucuk, dipancang, tapi bronjongnya tidak boleh membebani tanah aslinya karena nanti tambah berat, tambah slidingnya cepat seperti yang di Jalan Jatiluhur itu, yang di sana atau mana itu, jalan di pariwisata itu. Kesalahannya adalah kalian membebani di tubuh bendungan yang longsor. Harusnya dia dikunci dan memotong bidang slidingnya. Nah ini kalau bicara kayak gitu, ya memang harus S1 ya. Ini nggak apa-apa. Kalian harusnya saya coret-coret di sini, bidang sliding itu adalah titik kritis tanah asli dengan tanah yang longsor. Itu harus dipotong, bronjongnya harus motong gitu. Jangan bronjong itu berada di atas bidang sliding, nggak ada gunanya, malah menjadi berat, membebani, slidingnya malah bercepat. Itu yang sebenarnya teknik-teknik lapangan itu yang saya akan sering coaching ya ke teman-teman saya. Karena kalian adalah pengganti kami, saya tinggal 5 tahun lagi udah pensiun. Harapan saya mentransfer ilmu saya cepat ke yang muda-muda ini, cepat ngantiin kemampuan kami. Makanya ini akan saya sedikit up ya, saya sedikit ngomong bahasa Inggris, saya sedikit mengenai bidang gelincir, kemudian piping, boiling. Kalau nggak ngerti nanya ya, Pak, piping itu apa? Piping itu PIPING ya, piping. Bahasa aslinya adalah pipe, pipa. Jadi itu adalah bocoran seperti pipa yang membuat jalur di dalam rongga tanah. Itu pipe, namanya piping. Kalau boiling beda lagi. Boil itu berasal dari boiling. Boil itu mendidih. Kalau di kaki itu bendungan kalian ada air yang keluar seperti air mendidih. Kalau bahasa Inggrisnya itu kutuk gitu ya. Apa itu? Ya itulah pokoknya. Itu namanya boiling. Kalian harus tahu piping itu apa, boiling apa, penyebabnya apa, cara menanganinya seperti apa. Kemarin disampaikan oleh Pak Ali Sungguh,
selama piping itu jernih tidak apa-apa, tetapi berarti ada bocoran di dalam. Kalau piping itu membawa air tapi keruh, berarti tubuh bendunganmu tergerus. Itu yang paling bahaya. Makanya piping itu harus kalian tahu, nanti dibaca piping di dalam tubuh bendungan itu berarti dia sudah membentuk jalur atau buluh bocoran itu ke arah hilir, karena air itu bekerja secara gravitasi. Sementara boiling itu adalah bocoran yang bisa dijauh dari kaki dan lain-lain, itu bocor. Itu penanganannya berbeda. Ya. Oke. Next, Pak Ali. Teman-teman, mohon maaf saya tidak ada maksud apa-apa. Saya tadi mengingatkan untuk kemajuan WRI Learning Center, untuk mengingatkan bahwa teman-teman ini belajar yang serius, tidak ada. Tapi saya, kalau ada pertanyaan, anggaplah saya sebagai mentor, sebagai senior saat ini. Pengalaman saya, kalau Bapak ingin nanya, cepat Pak, bocoran di lining bendung ini, kenapa ya penyebabnya Pak ya? Kemudian kok di bawah bendung ini tergerus atau betonnya ada nggak sih Pak? Kok sekarang sudah dalam banget membentuk kolam ya, seperti di Bendung Bekasi itu membentuk kolam, dan itu di bawahnya ada fondasi jembatan, itu seperti itu boleh ditanyakan ya di lapangan yang karena saya khawatir bahwa Bapak kalau ngomong ke atasannya dan lain-lain ya dianggap wah sok tahu lo atau sok pinter lo, mending nanya sekarang. Oke. Jadi pemantauan bendungan ternyata tidak hanya kurilingan nembak XYZ, kemudian settlement, mengambil pisometer, ngambil implementometer, tidak ya. Termasuk mengadakan, memasang dan memelihara instrumen. Itu bagian dari pemantauan bendungan. Tapi kalau di kita ada asmen pemeliharaan, ada asmen operasi. Berarti itu ada di ranah asmen berbeda, tetapi bidangnya masih sama, monitoring bendungan. Ya. Jadi kalau memang ada buntu dan lain-lain, Pak ini buntu, kita nggak, pisometernya sudah nggak bisa diambil datanya, pilihannya bikin baru, karena memperbaiki yang buntu itu udah nggak mungkin kan, bisa patah dan lain-lain casingnya. Apalagi kalau bikin baru, itu izin ke Kementerian PUPR. Ini kendala yang di bendungan utama Juanda seperti itu. Nanti kalau saya bikin surat ke direksi kalau memang membutuhkan, oh ini harus izin ke PUPR karena melubangi tubuh bendungan itu juga boleh sembarangan. Bahkan memasang pisometer tambahan atau pisometer pengganti yang rusak, itu harus ada izin. Oke ya, melakukan pengukuran, pembacaan, mencatat, menyimpan dan mengevaluasi datanya secara berkala. Memang di sini ini tugas dari teman-teman ya, operator di lapangan. Cuman di materi ini juga ada penyusunan laporan ya. Nah ini yang saya khawatir teman-teman ini terlalu gapnya terlalu jauh ya. Pak saya hanya menyediakan data aja kayak Ihsan, Pak Hadi, Aswin, itu menyediakan data dan data itu yang kita olah ya. Sementara kalian hari ini saya paksa mengikuti flow bagaimana datamu bisa menjadi laporan tahunan keselamatan bendungan. Jadi saya paksa nih Aswin, Ihsan, supaya kalian cepat pinter, maksudnya tidak dalam waktu wah ini kan bukan tugasku Pak, tidak juga, jangan kayak gitu ya. Yang lain juga ini kan tugasnya Asmen, ngapain Asmennya, jangan kayak gitu. Itu ada Pak Rahmat sekarang sini tugas Asmen, bahkan mungkin selesai di Asmen ya, karena laporan-laporan keamanan bendungan dan lain-lain diselesaikan Asmen, yang penting kita evaluasi, bahkan dibaca juga enggak mungkin ya. Kalau kita perilaku itu merupakan dashboard mobilmu itu nggak ngerti apa kendalanya. Ternyata di situ ada indikator bensin, ada indikator panas, ada indikator RPM, ada indikator kilometer kecepatan. Itulah indikator itulah instrumen semua. Kita
Saya nggak ngerti perlakuan tubuh bendungan di dalam bendungan yang dalamnya 90 meter, nggak ngerti kalau nggak ada indikator instrumen itu. Itu ya tujuannya ya. Jadi kita itu buta, bendungan itu nggak ngerti apa, kecuali kita ya antasena bisa ke dalam tanah itu. Tapi kita itu punya instrumen itu seperti dashboard mobil. Oke, lanjut ya. Melakukan operasi, jadi seperti tes pengeringan kemarin, sebelum dicoba gantrynya harus dioperasikan, dicoba semuanya seperti itu ya, dicoba sekali setahun, atau per RKT itu lebih bagus karena anggaran disediakan, pelumas dan lain-lain dicoba. Tapi kecuali yang besar-besar ya seperti stop lock, crane dan lain-lain itu harus izin terhadap ini ya, karena itu beban di dalam morning glory-nya. Oke, situ melaporkan, laporannya ada tengah semester atau ada yang tahunan. Oh ini yang seperti pemeriksaan luar biasa ini biasanya pasca gempa. Kemarin selalu ikut setelah gempa pasti kita melaporkan khusus untuk laporan pasca gempa. Cilakanya adalah kata-katanya tidak terbaca itu karena alatnya rusak, karena memang terlalu kecil. Nah, itu yang tugas dari atasan kali menganalisis data itu. Next kali. Oke ya, ini sedikit mereview sesuai dengan Permen 27 tahun 2015 mengenai konsepsi keambang. Kemarin sudah disampaikan juga oleh sumber sebelumnya, ada keamanan struktur, ada pemantauan, ini struktur ini, kemudian pemeliharaan dan operasi, dan siap-siap darurat ya. Kemarin sempat ditanyakan juga dalam tanya jawab dengan Pak Hari Sungguh, maksudnya Pak Hari Sungguh yang nanya ke audien ya, peserta. Baik ya, jam safety ini lihat key-nya adalah bendungan dianggap aman apabila pembangunan telah selesai sesuai dengan konsep bendungan dan kaidah-kaidah bendungan yang tertuang dalam normanya. Tadi sudah disampaikan itu ada SPM, tadi di halaman 1 sudah juga diberikan SPM yang berlaku bagi pengelola bendungannya. Oke, ini saya headline apa sih yang disebut dengan keamanan struktur. Kemarin ini yang disampaikan oleh Pak Hari Sungguh ya dan Pak Hari Zulkarnain. Jadi intinya desain dan konstruksi sesuai dengan pengembangan pengetahuan teknologi aman terhadap kegagalan struktur. Ada yang tahu kegagalan struktur dari bendungan ini? Yang dimaksud dengan struktur itu kita lihat ya, struktur dalam bendungan. Kalau kita bicara earth and rock fill dam, itu di situ ada core, ada filter, ada riprap, kemudian ada spillway, bangunan pelengkapnya. Kalau di kita ada tailrace, ada morning glory. Kalau di yang lain ada intake PLT, ada intake irigasi. Itu kegagalan bendungan terhadap struktur civil work ya. Civil work itu macam-macam, terhadap shipping, kemudian piping, boiling, kemudian sliding. Teman-teman harus tahu ya istilah itu, sliding itu longsoran ya. Kemudian kalau di konstruksi konkretnya itu ada momen guling, ada cracking, ada kegagalan construction joint, macam-macam ya sebenarnya struktural itu. Jadi tidak hanya terbatas main damnya aja ya. Kemudian pemantauan pemilihan operasi ini udah jelas ya, harus selalu dipantau, di deteksi dini setiap problem, kemudian dipelihara dengan baik, dioperasikan. Ini sebenarnya keterangannya banyak banget ya di dalam permen, cuman ini saya glossary, saya simpulkan sedikit supaya teman-teman nggak terlalu banyak ngapalin, tapi intinya adalah dalam pemantauan bendungan ini juga selalu siap dalam kondisi darurat ya. Jadi teman-teman tahu operator bendungan Juanda atau Cipancing mulching, operasi darurat bendungan ini pasti ada di spillway, kemudian tailrace. Nah kemarin ketahui mulching itu spillway-nya juga sudah mulai bermasalah karena sudah dilewati umum.
kalau Cipanco spillway itu di mana? Cipanco itu ada istilah ceplat ya, kalau orang-orang lapangan cepelat itu saya juga baru tahu setelah masuk sini. Ceplat itu ternyata spillway gitu kan. Jadi spillway ini ternyata miring ke arah kiri sehingga limpasannya nggak merata maksudnya. Itu harusnya segera dikalibrasi untuk mengetahui berapa sih limpasan debit yang bisa dilepas oleh spillway itu ya. Jadi kemiringan ini termasuk di Morning Glory ya, tiltingnya itu miring ke arah depan selatan ya, atau kalau kita ngadep utara itu di mana ya, selatan barat, itu agak miring ke sana ya. Itu sehingga saat elevasi 107 bahkan mungkin 107, sekian itu udah limpas dulu ya. Itu jadi harus dipantau ya, siap untuk keadaan darurat. Kalau kita itu hollow jet harus ready dan lain-lain ya, itu harus jangan sampai nggak dioperasikan sesuai prosedur kemudian terkunci lock karena tekanan sedimen seperti di Bendung Bekasi, Bendung Cikarang, Bendung Cipiat. Itu karena ketakutan mengoperasikan lepas debit banjir musim hujan, akhirnya Pak kan nggak bisa ditutup lagi, tapi nggak pernah dibuka, akhirnya tergencet pintu dan nggak bisa dioperasikan. Dampaknya apa? Saat debit banjir datang, pintu bawah nggak bisa dibuka, hulu udah banjir, Kemang Pratama, kemudian kawasan Cipiat, kemudian yang di atasnya itu akhirnya berdampak karena keterlambatan atau kegagalan bukaan pintu bawah. Makanya itu harus tetap dioperasikan, meskipun direhab apapun nggak akan berguna kalau nggak dilakukan prosedur buka tutup sesuai dengan SOP dan manualnya ya. Makanya ada NSPM ya, ini terakhirnya ada manual. Yang minimal dilepaslah saat debit mungkin mau limpas dan lain-lain ya, terutama hollow jet ya. Hollow jet ini elevasinya berapa dan sedimentasi di bawahnya berapa itu dipantau terus. Soalnya kalau sedimen naik, hollow jet tertutup itu gangguannya lebih besar dari Bendung Bekasi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada kesiapsiagaan darurat, ini memiliki RTD ya, rencana tidak darurat. Jadi rencana tidak darurat itu selalu dilengkapi dengan dampak ya dan pemetaan hazard. Misalnya Karawang mana yang akan terdampak, atau Cipanco itu desa apa yang akan terdampak, itu RTD lengkap dengan jumlah KK dan tempat pengungsiannya ya. Jadi RTD itu tidak hanya memetakan potensi masalah dan dampaknya, tetapi rencana tindakannya ya. Itu penting banget. Kalau di DOIS sebenarnya sudah disusun, di Juanda itu tinggal mensosialisasikan. Kalau punya tapi Karawang masih ketakutan dan lain-lain karena tidak disosialisasikan, ya itu tugas dari pengelola. Oke, lanjut balik. Oke, di dalam internal PJT itu ada prosedur 27 ya. Prosedur 27 ini di internal PJT itu turunan atau tugas dari Permen 27 2015, kita ada 27 2018 yang mengacu dan ke Permen tadi, Permen 27 2015 ya. Jadi ada alur pemantauan, tolong ya, ini wajib terutama bagi Bendungan Juanda, Cipanco dan Kamujing. Kalau di bendung-bendung itu ada pola operasi dan IK-nya masing-masing, yang Bendung Bekasi punya, Bendung Cipiat ada, Bendung Cikarang juga ada, Parubu, kemudian Cengkol juga udah punya sendiri ya, mungkin di sana IK ya. Jadi prosedur ini bedanya apa dengan IK? Kalau PROS ini berarti lintas divisi, ada wilayah 4, ada PLTA, ada divisi OSDAL yang lintas unit kerja PJT 2, sehingga perlu dibikin prosedur. Ada alur pemantauan Kamujing, Cipanco, dan Juanda. Alur-alur ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemantauan nanti masuk ke laporan semester dan tahunan ke PUPR ya. Oke, kita lanjut. Saya nggak menjelaskan detailnya, tapi ini adalah flow-nya untuk Kamujing, untuk Cipanco, levelnya lintas apa tidak, di situ kelihatan ya. Jadi ada
ada divisi SDA SDL ya, kemudian ada wilayah 4, ada wilayah 3. Wilayah 4 itu untuk inspeksinya, inspeksi. Jadi meskipun di Cipancu dan Kamuncing, tetapi alat instrumen pengukuran dan deteksi itu serta expert atau tenaganya di wilayah 4. Wilayah 4 turun membantu untuk menginspeksi rutin ya, 3 bulanan, 1 semester dan tahunan ke Kamuncing dan Cipancu ini. Tapi ingat, tanggung jawab tetap ada di operatornya wilayah 2 dan 3 ya, 3 Cipancu, 2 di Kamuncing. Ini ada tanggung jawabnya ya, GM2 ada PDF SDL. Tapi dalam monitoringnya teman-teman wilayah 4 ikut masuk untuk mengukur rutin 3 bulanan, 1 semester dan tahunannya. Lanjut balik. Ini tolong dibaca ya. Kemudian untuk alat pemantauan dan pelaporannya untuk Juanda agak lebih banyak ya. Sebenarnya bukan berarti Cipancu dan Kamuncing itu lebih ringan, tidak. Karena hasratnya sama, nggak ada. Namanya kegagalan bendungan. Namanya bendungan. Mau Cipancu, Kamuncing statusnya sama dan dampaknya pasti sama. Sampai skala nasional maupun mungkin internasional kalau wartawan. Makanya kalau di Juanda lebih detail ya, karena penanggung jawabnya adalah direktur yang membawahi berbeda, unit berbeda ya, ada PLTA, ada Juanda, ada Oksdal yang ikut dalam operasi, ikut pemeliharaan dan ikut pelaporannya ya di divisi Oksdal. Jadi ini tolong prosedur 27 ini dibaca benar-benar ya teman-teman ya. Kalau orang teman-teman Juanda sih udah tahu ya. Ini kita lanjut balik. Oke, ini hanya sedikit. Ini laporan tahunan saya tahun 2017 waktu saya di Juanda ya, dan membawahi Kamuncing, Cipancu juga. Jadi headline utama dari pelaporan ini adalah ada evaluasi instrumen bendungan Juanda, hasil Bompong ini tanggul pelana ya yang tadi disebutkan, ada hasil Ciganea, Ubruk. Kenapa 3 ini penting? Ini lebih tinggi dari Cipancu dan Kamuncing tanggul pelana ini, dan statusnya sama hasratnya dengan Juanda. Jadi kalau 3 tanggul pelana ini gagal, Juanda juga tidak berfungsi. Nah ini untuk meningkatkan tampungan ya. Jadi ini penting untuk dilakukan ke Kementerian PUPR dan Balai Bendungan ya. Kemudian ada laporan Kamuncing, nanti detailnya kita coba di sini ya. Apa aja sih yang dilaporkan? Kemudian ada Cipancu, termasuk kejadian-kejadian khusus ya, kondisi gempa ini waktu saya di Bendungan itu terjadi di tahun 2017. Nanti kalau teman-teman dari semua wilayah ingin tahu laporannya seperti apa, datang aja ke Bendungan sekaligus sebagai studi banding dan memperkuat khasanah ilmu ya, sama kemampuan pembuatan pelaporan. Meskipun teman-teman yang saat ini mungkin operator, mungkin ada yang asmen atau kepala seksi, tidak ada salahnya mengupgrade diri ya, jadi menawarkan diri menjadi leader ya dalam penyusunan ini, dan selalu kepo lah, ingin tahu ini buat apa sih Pak, ini apa sih Pak, gitu. Itu lebih dihargai ya daripada yang pasif, dan itu akan kelihatan banget. Oke, ya, mungkin udah tahu ya posisinya ya, ada Juanda yang gede banget. Di atas utaranya yang merah itu adalah Kamuncing, arah Subang Indramayu, di horizontal ini adalah Cipancu. Oke lanjut Pak Ali. Nah ini tumpang tindih ya. Tumpang tindih, kenapa tumpang tindih? Karena ini dalam satu laporan ya. Ini contohnya adalah Kamuncing. Oke, bagi seorang pengelola Kamuncing, mungkin teman-teman sekarang posisinya ada yang operator, ada yang supervisor, ada yang admin.
Pertama yang wajib diketahui ada set plan atau layout bendungan ini wajib. Bahkan harusnya diupdate ya. Yang dulu di bawahnya nggak ada perumahan Kamujing. Sekarang perumahan padat. Ada orang wilayah 2 nggak sekarang? Ada Pak. Nah ini Pak Witwi ini. Di bawah Kamujing itu ada perumahan. Padahal itu persis di bawah daerah runtuhan. Sebaiknya asmennya kepala seksi membuat surat ke Pak JM biar Pak JM-nya membuat surat ke camat atau apapun atau pengelola itu pemberitahuan aja bahwa saudara berada di bawah daerah runtuhan Bendung Kamujing. Jadi pas itu dulu mungkin hutan, kebun dan lain-lainnya, sekarang jadi perumahan luar biasa itu. Cepat banget Kamujing ini. Sebutkan juga bahwa area layanan Kamujing dari sekian hektar semula menjadi berapa. Karena hasilnya lebih tinggi dari manfaat sekarang. Jadi sebenarnya pola operasinya juga harus dirubah untuk keamanannya. Kenapa? Karena kita nggak perlu storage untuk irigasi, irigasinya nggak ada. Masih ada irigasi nggak, Pak Dwi? Arealnya masih ada? Mohon maaf Pak, saya dari wilayah 2, cuman perwakilan dari Kamujingnya nggak ada. Saya dari BBU Leweng Sereh dan satu lagi dari Bendung Walahar. Gitu Pak. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin minta tolong ya ke Pak Denny atau ke wilayah 4 nanti ada Pak Sudiana. Kalau perlu kita langsung meluncur deh. Jadi manfaat sama hasilnya lebih banyak mana kita petakan, kita foto-foto. Kenapa? Karena saat saya melakukan pemetaan pakai itu apa namanya selam bersih untuk pemetaan air tanah di situ, itu sumber di perumahan itu kenceng banget. Jadi mata airnya, jadi itu kalau kita anggap sebagai observation well, itu observation well hasil dari Kamujing gitu, karena nggak ada source lagi di situ, itu musim kemarau ya. Jadi muka air tanahnya di Karawang itu rata-rata susah, di situ gali 2 meter aja udah dapat air. Itu berarti ada pergerakan air dari bawah tanah, dan itu perlu dicek ya dengan geofisika lah, menggunakan selam bersih kemarin sama ini. Nanti kita petakan khusus. Oke ya. Pertama, laporan yang paling urgent itu adalah pemantauan rutin TMA. Ini kalau memang series selama setahun. Mudah-mudahan kalau ada di AWLR itu bisa disetting ya, ada 15 menit, ada 30 menit, ada 1 jam, supaya nggak servernya nggak penuh atau habisnya nggak cepat penuh, bisa di jam-jaman. Tapi kalau masih manual biasanya setelah jam 7 pagi ya itu dicatat. Tapi udah nggak mesin. Coba dicek Pak Witwi, disampaikan ke pimpinannya. Kalau memang belum AWLR harus di AWLR-kan. Karena kenapa? Karena kedatangan banjirnya sudah berubah Pak Witwi. Yang dulu Bapak tahu catchment area di hulu itu adalah Bukit Indah City. Dulu hutan jati, hutan seperti itu. Sekarang sudah jadi apa Pak Wit? Pabrik semua ya Pak Wit. Itu tutupan lahan berubah, time travel kedatangan banjirnya berubah, dan TMA ini sangat penting. Apalagi syukur-syukur Pak minta dipasangkan ARR di hulunya dong, untuk mengetahui hubungan rainfall runoff. Hujan di hulu, kemudian misalnya jam 4 sore, oh jam 5.15 kok temanya sudah naik di sini. Kecil ya suaranya? Tes. Cukup Pak. Kok ada yang komplain suaranya kecil, atau orangnya yang kecil kali ya? Bagus tuh Pak. Pak Ansori ketawa. Oke ya, coba ya teman-teman saya up dikit ya, meskipun teman-teman operator, saya up ya menjadi seorang ahli muda.
Jadi datangnya air itu hubungannya dengan rainfall. Jadi kalau asumsi sebelum datang curah hujan seperti mendung, iklim, suhu, dan lain-lain itu ada di BMKG ya. Tapi sudah menjadi rainfall itu tanggung jawab kita ya, CQ Kementerian PUPR. Makanya ada formula-formula, rumus-rumus menghitung rainfall menjadi runoff. Macam-macam ya, ada HSS, ada hidrogen satuan sintetis, ada metode rumus rasional sederhana, tetapi semuanya selalu menghubungkan dengan tutupan lahan ya. Makanya teman-teman peka ya, Kamujing, Cipancu, Jatiluhur. Kalau di hulu dari hutan tahun 70 berubah menjadi perumahan, itu pasti debitnya sudah berubah. Pasti itu. Jadi debit itu di dalam hidrolika simbolnya Q ya, Q. Debit itu sama dengan C itu koefisien tutupan lahan, C itu koefisien, I itu intensitas curah hujan, A itu areanya, dikalikan koefisiennya ya 0,778. Nah, C ini itu berubah-ubah seiring waktu koefisien tutupan lahan. Sementara intensitas curah hujan itu sekarang kita tahu terjadi anomali-anomali ya, tapi itu harus dihitung berdasarkan 10 tahun terakhir. Itu I itu adalah intensitas curah hujan. Apa intensitas curah hujan dengan curah hujan? Beda banget ya. Oke, ini saya kasih analogi ya, analogi itu persamaan ya. Jadi meskipun kalian level operator, kalau ngomong sama Pak Kepala Dinas nggak kalah lah, minimal kayak gitu. Oke, curah hujan itu kejadian hujan dalam 24 jam. Ya, jadi R24, R itu rainfall 24. Misalnya curah hujan dari pukul 1 ke pukul 1 lagi atau 12 ke 12 lagi 200 mm. Oh itu gede Pak, 200 mm. Tetapi terjadi selama 24 jam. Jadi per jamnya berarti 200 tadi saya bagi 24 per jamnya. Bedakan dengan intensitas. Intensitas ini curah hujan terjadi dalam waktu misalnya 1 jam, 2 jam. Biasanya intensitas curah hujan itu milimeter per jam. Jadi Bapak jangan panik kalau hujan harian misalnya 200 mm itu sehari. Tapi paniklah dengan intensitas curah hujan yang datang 70 mm cuma sejam. Itu luar biasa kan Bapak. 70 mm dalam sejam itu lebih bahaya daripada seharian gerimis 200 mm. Makanya intensitas itu lebih diperhatikan. Biasanya di pegunungan itu sudah ada I dengan periode 2 tahunan, periode ulang, I 5 tahunan, I 10 tahunan itu sudah keluar saat perencanaan bendungan. Nah, di situ ada I 2 tahunan misalnya 45, I 5 tahunan misalnya 60, I 10 tahunan misalnya 70. Begitu ada hujan datang 70 dalam sejam, oh ini hujan 5 tahunan terjadi ini, itu hati-hati. Kayak gitu, bahwa dari hulu itu akan datang prevalensinya cepat banget. Dan itu kalau kita bendung itu berpintu, spillway-nya dan lain-lain, atau tidak berpintu pun, kita sudah waspada, kita sudah nongkrong di spillway. Spillway naik terus nggak, naik terus nggak, naik terus nggak. Ini spillway mampu nggak? Itu yang terjadi akhirnya. Bahaya paling utama dari bendungan ada overtopping ya. Makanya kalau spillway udah nggak ngatasi Pak, spillway-nya kan nggak berpintu. Gimana ngatasinya? Itu key spillway itu didesain dengan tahunan ya. Saya kasih tahu. Bahkan di Jatiluhur key spillway-nya itu dengan key PMF, saat PMF itu probability maximum flood ya. Jadi teman-teman kalau belajar konsepsi keamanan bendungan itu harus sedikitlah mengerti hidrologi, karena kita berbicara dengan banjir, dengan tinggi muka air,
curah hujan, dengan debit. Saya belum ngomong ke pergerakan eksternal ya, ini sudah mekanika tanah dan geologi Pak. Ini 1, 2, 3 ini aja Pak Ali, teman-teman harusnya dibekalin dulu. TMA itu apa sih, manfaatnya apa, gunanya untuk apa, dalam rangka keamanan itu gunanya ke apa sih, itu penting banget. Makanya saya mencoba memberikan briefly meeting ya, jadi pertemuan singkat yang nggak detail teman-teman ya. TMA ini penting banget untuk saat operasi kering dan operasi hujan ya. Operasi kering itu menjaga untuk pasok air irigasi, hujan untuk menjaga terhadap potensi bahaya lintasan spillway, overtopping, dan hazard. Hazard itu peringatan ya ke masyarakat di hilirnya. Tema ini penting banget ya, mau di Bendung Cibeet, mau di mana di Bekasi, Barubuk dan lain-lain. Makanya saya tadi pesan, kalau hujan sudah lebat, apalagi lebat durasinya pendek, itu kalian langsung nongkrong. Mau juru, mau pengamat, mau ini, kejadian ini nggak sering-sering. Intensitas 70 mm lebih besar dari 70 itu bisa 5 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Cuman itu kalian nggak mau ke lapangan, fatal itu. Dampaknya sangat signifikan, kedatangan debit cepat banget. Apalagi sedimentasi di Cipangcu dan Kamucing udah tinggi, betul nggak? Jadi yang tadinya tampunganmu bisa menahan misalnya 2,1 juta meter kubik, sekarang datang 600 meter kubik, 600 juta aja, itu udah bablas semua itu. Spillway-mu udah limpas kemana-mana karena sedimentasinya udah tinggi. Bayangkan panci yang tadinya tingginya 6 meter, kamu kasih aspal dalamnya setinggi 4 meter, sehingga cuma 2 meter. Air datang berapapun dia lewat doang, nggak ada storage-nya. Itu yang dibayarkan. Kamu petakan di bawahnya, oh ada Cikarang Gelam Pak, oh ada industri Pak, ada perumahan Karaba Pak, ada perumahan ini, itu yang ditelepon ke sana. Pak, ini sudah limpas 5 cm spillway. Pak, sudah limpas naik 10 cm. Pak, 10 cm itu setara dengan berapa debitnya? Nah, kalian harus punya tabel bacaan debit spillway, hubungan antara tinggi muka air di spillway dan debit yang lewat. Itu penting banget ya teman-teman ya, TMA ini. Jadi ada TMA yang bendungan, ada TMA yang di atas spillway, ada 2 TMA. Sebenarnya simple, kalian tahu mercu itu adalah dasar spillway, misalnya TMA 107 mercunya. Kalau air itu 108 berarti limpas di atas spillway 1 meter. Tapi TMA waduknya 108, yang limpas adalah 108 kurang 107 dikalikan, kalau Q itu adalah misalnya rumusnya CLH CL kali H pangkat 3/2, itu rumus limpasan di atas mercu. Apal ya rumusnya? Ya paling enggak. Itu hidrolika ya. Jadi teman-teman tolonglah di-upgrade, bahwa teman-teman perlu belajar hidrologi. Minimal, oh itu ya hubungannya hujan dan debit. Jadi hujannya itu suatu kawasan, hujan yang jatuh di satu kawasan, kawasannya gundul dengan hutan, itu debitnya akan berbeda. Jadi tadi C, I itu adalah intensitas curah hujan, A itu luas kawasan. Luas kawasan nggak berubah, misalnya catchment 4 hektar itu 4 hektar terus. I misalnya ngunci 70 ya 70, tapi C-nya ini berubah setiap tahun. C itu dipengaruhi oleh ini jadi perumahan, masih hutan kayak gitu. Q curah hujan ada Q2, Q5, Q10. Itu di head to head kan terhadap penampang saluran nanti. Q10 misalnya 50 kubik, saluranmu hanya mampu 30. Oh ternyata 30 itu Q-nya bisa cuma 2 tahunan. Nah itu ya pasti limpas, nggak usah pasti banjir di mana-mana. Wong salurannya cuma segitu, yang datang debitnya lebih besar. Jangan-jangan yang disalahkan orang pengairan lagi, salah lagi. Padahal ayo duduk bareng ke Pemda.
Dulu saluran ini bentangnya 30 Pak, diuruk tinggal 15 sungainya. Kemudian Bapak tiba-tiba rumah itu punya PLN, punya Telkom, punya KTP dan lain-lain. Duduk bareng, jangan kita jadi dibully sama dinas terkait. Yang ngecilin saluran siapa? Dari dulu ya gini-gini aja Pak, salurannya mengecil ya limpas naik. Jadi dampak dari pengurangan penampang sungai itu akan meninggikan HH itu tinggi airnya. Ya banjir di mana. Makanya sedikit hidrolika pentinglah pengetahuan hidrologi, hidrolika. Inilah yang 1 dan 2 ya. Oke, sekarang pemantauan debit rembesan ya. Jadi kita punya di Kamojing, Cipancu itu simpel ya, hanya ada tow drain ya. Tow itu towe ya, bukan TO ya, towe. Towe itu heel atau kaki ya, tumit. Jadi tow drain itu adalah drainasi tumit. Jadi di setiap bendungan urugan, namanya juga bendungan urugan, diizinkan air itu merembes. Itu bendungan. Kita bukan konkret dam, earth and water itu diizinkan. Tapi berapa kecepatan rembesan di dalam bendungan itu ada izinnya, misalnya 1 × 10⁻⁷ cm per detik. Jadi dia mesti boleh merobos. Apa merobos itu bahasa Indonesianya ya? Aku bahasa kata Indonesianya kurang. Oke, boleh merembes, tapi selama dalam izin, misalnya K izin, K itu coefficient permeability ya, misalnya 10⁻⁴. Ternyata yang merobos itu kecepatannya sudah 10⁻⁻3 cm, itu udah melebihi izin, itu bisa menyebabkan piping, gerusan lubang di dalam bendungan. Gimana Pak ngukurnya itu? Kalau di Juanda itu disediakan visometer. Visometer itu bermacam-macam. Itulah untuk mencari tekanan. Dengan aliran sungai rembesan tadi yang cepat, tekanan itu naik. Jadi kecepatan itu berbanding lurus dengan tekanan. Itu kecepatan energi. Jadi memang ya kalau kita mau sukses menjadi presenter dan lain-lain, kita harus ya sedikit banyak menguasai tadi lah. Ada hidrologi, ada hidrolika, ada sedikit lah mengenai geologi. Minimal lempung itu berapa sih rembesannya gitu. Oh dulu di dalamnya lempung itu agak kedap Pak karena limestone dan lain. Itu ada izinnya. Rembesan di bawah tubuh bendungan itu ada gambar nih yang box itu namanya Vino. Boleh rembesan diizinkan, tetapi diarahkan menuju saluran namanya tow drain dan diukur di kotak Vino namanya. Ada yang nyorot nggak paling Vino? Yaitu Vino. Jadi seperti box yang bentuk V itu ada rumusnya ya. Dengan tinggi tertentu di atas V0 itu dikalikan rumus ketemu debitnya, debit yang lewat. Nah, debit yang lewat ini adalah biasanya di hilir bendungan itu ada seperti palung lah sungai alamnya. Nah, makanya V0 itu ada V0 kiri dan V0 kanan. V0 kiri itu untuk menampung rembesan dari tubuh kiri, V0 kanan menampung rembesan tubuh kanan. Pertanyaannya adalah berkembang. Siapa tahu yang ada di Cipancu? Ada yang di Cipancu? Ini pernah lihat vinotnya Cipancu nggak? Jadi ini ya teman-teman ya, ini tidak dalam kapasitas untuk menjustifikasi menyalahkan siapapun ya. V0 itu terletak perbatasan antara tanah asli dengan tanah timbunan.
karena rembesan terakhir itu berada di 2 pertemuan itu. Jadi kalau bisa kalian tidak ke tanah aslinya turun dikit itu untuk mengukur rembesan di tubuh. Nah, di Cipancu ini aneh, tanah aslinya di bawah, vinotnya diletakkan di atas. Ya mana ada rembesan yang keluar di atas. Ini yang jadi aneh. Jadi kalian jadi ngerti bahwa vinot ini pasti duduk di tumpuan kaki hilir bendungan. Dan ini kalau memang bersap-sap itu boleh. Seperti tubuh bendungan Juanda yang ada tingkatannya, ada beremnya, trap 1, trap 2 itu boleh. Untuk mengukur timbunan level 1 dikasih vinot, di bawahnya vinot lagi. Itu untuk mengarahkan atau menjebak air menuju saluran itu diarahkan ke satu titik untuk dikontrol. Itu sebenarnya jebakan air ini vinot ini yang nantinya dijadikan ukuran. Pertanyaannya adalah kalau vinot ini gede misalnya, tetapi TMA nggak tinggi, apa yang kita analisis? Oh ternyata drainase jalan masuk situ Pak, ya kamu tutup, nggak boleh vinot ini atau tutin ini bergabung dengan drainase dari jalan. Nanti grafikmu lucu, naik turun, padahal TMA waduknya tetap flat, itu aneh. Itu salah di dalam analisisnya. Selalu rembesan di kaki itu sehubungan dengan TMA waduk. Kalau TMA 107 rembesannya nganteng di 10 liter per detik atau 3 liter per detik, terus statusnya TMA-nya naik, rembesannya naik, ya itu memang kemarin udah jelaskan Pak Ali Sungguh, itu namanya ada gradien hidrolik atau periatik yang dari TMA itu turun menuju kaki, namanya itu parabola. Cuman karena ini bukan kelas ya saya nggak bisa mengatakan. Dan kelas juga mungkin harganya beda kali Bali. Kalau bercanda Bali, Bali ini seriusan ini. Tapi kalau difasilitasi ya alhamdulillah. Iya Pak. Siap. Kalau ini kan paparan kok tidak bisa menjelaskan di papan tulis, bukan kelas. Rahmat Sudiana masih ada nggak ini? Hadir, masih ada Bos. Ini juga dosen ini, hati-hati nih, tasnya nih nggak bisa nggak tertampung. Oke ya, ini teman-teman semua ya, kita open aja. Jadi cuman hierarki atas dan bawahan tetap jalannya. Tapi kalau saya ngumpul di lapangan ya tidur bareng di kursi satpam ya tidur di situ. Tanya Erik itu masih hafal. Tidur di gunung jengkol aja. Gitu. Oke teman-teman ya, ini ada grafik-grafik. Jadi kalau kita bicara grafik di bendungan itu selalu ke tema waduk, mau ke pemantauan debit rembesan, ke eksternal, pergerakan eksternal. Jadi memang bukan, jadi waduk kita itu seperti tanah itu seperti spons itu berisi air dan udara. Ya wajar kalau ada air dia naik, kemudian airnya turut dia ikut turut. Itu dalam mekanika tanah disebut shrinkage. Shrinkage itu penyusutan. Kalau penyusutan yang ekstrim seperti di sawah-sawah itu bisa crack, pecah. Nah kalau pecah itu menyebabkan lubang rembesan, itu yang diizinkan. Jadi teman-teman kalau waduk itu memang didesain untuk ditembus oleh air, tetapi batasan mana? Nah itulah parameter-parameter itu. Ya, jadi rembesan tadi boleh, cuman tadi pertama, hujan nama ini harus dipisah. Kedua, kualitasnya. Ini udah jam 11.47 ya. Oke, kita percepat aja. Ada yang ngingetin sholat betulnya. Oke, kita percepat. Ini hampir tipikal ya teman-teman ya. Jadi pergerakan eksternal ini ada vertikal. Ingat ya tadi saya sebutkan vertikal apa? Itu Z naik turunnya.
Jadi teman-teman Kamujing, Cipancu itu hati-hati ya, karena itu untuk jalan umum terutama Kamujing. Jadi settlement ini akibat dari penurunan pemampatan tanah. Jadi gini, tanah itu kalau terisi air itu jadi naik. Kemudian kalau airnya kosong jadi udara. Kemudian lewatnya truk-truk angkutan jadi padat. Turun namanya settlement yang dipercepat. Jadi teman-teman belajar ya, apa sih settlement itu? Ada settlement yang memang didesain untuk terjadi settlement, ya kan berarti sekian tahun tujuan. Tapi kalau settlement dipercepat kayak yang di Kamojing, yang nanti Pak overlay lagi, permukaannya ditambahin lagi terus saja. Memang nggak boleh untuk angkutan umum. Jadi peringatkan ke Pemda bahwa hasrat bendungan Kamojing ini lebih mahal daripada akses untuk di atasnya. Kalau motor boleh lah kasih ya. Untuk pacaran kan Kamojing ya boleh lah, tapi jangan truk-truk pickup yang penuh itu masuk. Ingat di jembatan spillway di atas Kamojing itu sudah kritis, didesain untuk kelas 3. Kelas 3 tahu nggak? Jalan kelas 3 itu 4 ton untuk jalan inspeksi kendaraan PU, tahu nggak yang hardtop long chassis yang untuk mengangkut kegiatan OP. Memang didesain seperti itu oleh PUPR atau Jalan Belanda juga. Tidak untuk truk engkel itu cilaka, kalian diem aja truk engkel lewat. Misal truk engkel lewat pasang portal, kalau masih lewat lagi pasang gawangan kanan kiri kayak gitu, nggak apa-apa, itu hak kita. Kalau jebol mereka tanggung jawab nggak? Supir-supir itu enggak. Camatnya tanggung jawab nggak? Enggak. Desa enggak juga. Tapi nudi tewak pertama siapa? Nudi tewak itu yang diambil pertama kalau jebol siapa? Ya kita. Jadi kita berhak lah bikin sosialisasi ke desa dulu, pemberitahuan bahwa jalan ini adalah jalan inspeksi dan rawan terhadap settlement dan membahayakan tumbuh bendungan. Mohon untuk dialihkan ke jalur lain. 1, 2, 3 tidak digubris, portal langsung. Itu memang hak kita, itu kita pengelolanya bos ya. Kayak Pak Rahmat loh, tutup langsung tumbuh bendungan Juanda. Oke, next. Waktunya juga udah habis. Ini hampir tipikal sama ini yang Cipancu ini, coba lihat. Sawahnya ada di bawahnya, ini ada di atas. Yang mana ada rembesan yang masuk ke vinod, yang masuk di sawahnya bawahnya itu ngocor airnya. Ya gini teman-teman yang peka ya, Pak ini kering terus Pak Cipancu vinodnya, ya iyalah. Coba itu banyak sedimen dan lain-lain. Nggak boleh Cipancu. Kalau aku sebagai orang luar, Pak sedimen ini hasil dari gurusan di tubuh bendungan yang terendapkan ya, bisa jawab nggak? Nggak bisa. Bahaya, ini harus dibersihkan kayak gini-gini ya. Tapi ngomongnya susah juga, aku ke lapangan juga tuh. Pak Rahmat juga ke lapangan ya kayak gitu dari dulu. Briefing juga ya, dibersihkan lah, ya, nyari TPOP atau apa, ini dikerokin lumpurnya di vinod ini. Karena indikasi vinod itu adalah indikasi kekeruan juga. Kekeruan vinod itu adalah kegagalan bendungan, bahaya. Ya teman-teman ya, tolonglah dikerok kayak gini-gini. Ini laporan saya 2017 kayak gini. Aduh. Oke ya, ini Cipancu hampir tipikal. Di Cipancu masih ada pergerakan, ada ini ya, di ada isometer. Tapi katanya rusak semua sekarang. Yang mungkin ditulis aja isometer nomor sekian rusak, nggak apa-apa nanti. Jadi ada skala bendungan ya, 15 meter ke bawah dengan 15 meter ke atas ya. Hazardnya juga beda ya. Kalau Cipancu kan 6 meter, mungkin skala sedang. Tapi kalau 15 meter ke atas sudah tinggi. Cipancu meskipun sedang gitu, tapi Kamojing juga. Tapi kontak dengan pemukiman itu yang paling bahaya hazardnya. Jadi orang nguap itu air udah nyampe ke depan pintu. Itu yang paling bahaya, apalagi Kamojing itu. Terus pukul tong ada jebolan, air udah nyampe depan pintu, itu yang bahaya itu kayak gitu. Meskipun hazardnya bentuknya kecil ya,
Deket banget tuh perumahan apa sih itu ya yang di wilayah 2 itu bawahnya Kamojing itu. Aduh, itu ada di jalur Dembrik lagi. Pak Rahmat kayaknya ngasih izin kayaknya. Oke, lanjut. Ini ya waktunya udah habis. Lihat ya, Juanda luar biasa ya, instrumennya hampir 125 instrumen, macam-macam ya. Ada TMA, ada pos stasiun curah hujan, ada pembentukan air pori, ada Vino, ada RD, RG, Buson, Sensor, itu semua untuk bocoran yang akan besar. Mungkin sebaiknya teman-teman yang dari wilayah ingin ngerti di bendungan ini, datanglah nanti sama-sama Pak Aswin, sama Pak Hadi. Kalau Pak Rahmat nggak sibuk, misalnya gini loh cara ngukur, ini ada drummer roll. ABR yang sekarang nggak pakai digital, ini yang pakai ABR manual. Ada masang kertasnya kayak gini, itu kayak pelatihannya. Kita sebenarnya ada lab terbuka ya, lab terbuka kita ya seluas Juanda itu, lab terbukanya Pak Rahmat itu. Bisa kampus paling luas di itu ada di Juanda itu. Curah hujan macam-macam juga, ada ARR, ada yang tipping bucket, ada yang manual pakai gelas ukur, diukur dia jam 7, ada yang kita udah 15 menit, intervalnya macam-macam ya di Juanda ada. Kemudian tekanan air pori, nanti kita jelaskan tekanan pori ini fungsinya ya tadi mengetahui tekanan air freatik ya. Cuman mohon teman-teman ya, kalau di dalam laporan tekanan air pori di tubuh bendung itu nggak mungkin lebih tinggi dari TMA waduk, itu aja. Sehingga grafiknya tolong disesuaikan, kalau MDPL ya MDPL semuanya, tapi nggak boleh tekanan bisometer itu di atas TMA waduk. Itu pasti hubungannya antara TMA dan tekanan air pori. Kalau TMA waduk misalnya 97, tekanan air pori 102, berarti muncrat itu airnya itu. Itu jadi ternyata salah skala, harusnya diturunkan skalanya, skala bisometernya harus di bawah TMA. Kemarin sempat saya ini ya, Feni ya yang saya usahakan pada TMA ini. Lihat ini grafik yang paling kanan nomor 2 itu. Kelihatan ya, paling bawah nomor 2 di atasnya TMA waduk, dan ini TMA waduk yang itu, sementara sekarang air porinya ada di atasnya. Ini kalau jadi seorang analis itu jadi pertanyaan baru. Jadi itu tidak menggambarkan ya, kalau memang flat ya flat tapi di bawah TMA, jadi itu aja. Kalau memang TMA dan pressure itu satuannya beda, bedakan. Jadi tapi intinya dalam pelaporan mereka nggak boleh melebihi TMA waduk, itu jadi pertanyaan berulang ya. Jadi itu aja, karena TMA waduk ini menjadi segala-galanya. Jadi bocoran tekanan air pori itu selalu dengan TMA waduk ya, jadi seperti itu. Jadi semua ini adalah dashboard, atau kalau di mobil ini indikator-indikator tentang kesehatan bendungan kita. Oke, lanjut. Karena waktunya udah mepet ya. Ini kalau memang teman-teman mau visit ke Juanda, apa sih pergerakan internal tadi untuk menghitung settlement point, kilometer, itu ada Pak Rahmat. Diberi wadah apa ini, mengakses teman-teman. Ya nanti Pak Ali lah apa maksudnya tiap hari ya, jadi ini difasilitasi. Oke, ini pergerakan juga ada pergerakan vertikal. Ingat ya tadi ya, kita harus tahu vertikal itu kemana arahnya. Jadi vertikal itu sumbu Z. Jadi kalau di dalam fisika itu X, Y, Z. X, Y itu bidang datar di bawah dasarnya, Z itu ke atas ya. Jadi itu prinsip itu penting banget bagi seorang surveyor, bagi seorang mengelola bendungan. Pemahaman vertikal itu harus tahu banget. Horizontal itu kalau seperti saya sebutkan lagi,
Kalau kita menghadap salah satu tebing itu berarti kalau cross section tebing itu berarti gerakan ke hulu, dia ketarik saat tebing gede bergerak ke hilir misalnya, kemudian saat surut bergerak ke hulu. Pergerakan itu karena dipengaruhi air, kuncinya semua di air. Ini ya kelihatannya itu yang di grafik hijau yang kiri itu adalah horizontal ya, pergerakan ke arah hulu, ke arah hilir ketarik oleh air, semuanya kuncinya di air. Pergerakan sambungan blok beton dan lain-lain, ini beton itu bukan mengapung, dia penumpu ke tanah. Kalau tanahnya bergerak dan lain-lain atau ada gempa, blok beton apalagi joinnya antara di dalam access glory itu, kalau di sini khusus ya, itu per segmen joinnya itu harus diukur. Ini ada yang pegang mistar ya, kalau perlu pakai jangka seorang itu untuk mengukur construction joint antar pengecoran dulu ya di access glory itu terowongan menuju PLTA. Bahkan di Morning Glory itu ada joint, jadi nggak ada orang ngecor sekali ngecor selesai dalam Morning Glory tertutup, nggak ada joint itu nggak ada. Bahkan irigasi yang paling kecil itu bisa dicor 4 kali. Perpindahan pengecoran antara coran 1 dan coran 2 untuk bendungan segede Jatiluhur itu bisa ditembus air. Itulah yang namanya construction joint yang harus diukur pergerakannya. Itu terjadi di JL Colin Mall yang bocor karena pergerakan pengecoran Morning Glory dengan terowongannya itu terpisah dan itu dikoneksi dengan joint di situ. Kalau Morning Glory pemantauan naik turun sementara terowongannya statis, akhirnya terjadi gap itulah bocor yang diperiksa di mana tadi RG tadi. Oke ya, ini Jatiluhur agak complicated ya, mungkin perlu nggak cukup lah ya proses ini. Oke, lanjut dulu. Jadi gini, izin operasi sebenarnya di dalam permen itu saya nggak nyatur ya. Yang penting kita pernah menerima izin operasi, kemudian izin pulang itu dengan pemeriksaan besar ya. Jadi kalau ada bukunya, ada pelatihannya, kalau izin operasi itu sekali, tetapi setiap 5 tahun itu memperpanjang dengan melakukan inspeksi besar ya. Sebenarnya itulah akan dikeluarkan izin hasil inspeksi besar, melakukan ini itu harus dilaksanakan. Jadi izin operasi itu dikeluarkan saat mau impounding ya. Jadi ada pertanyaan, sertifikat operasi itu kita udah habis Pak? Udah habis 2013, tetapi setiap 5 tahun kita wajib memohonan inspeksi besar kayak gitu. Jadi inspeksi besar itu nanti tim tenaga ahli dari KNIBB, dari komisi, dari Balai Bendungan, dari PUPR, PJT itu semua untuk pemeriksaan itu sudah dilakukan saat dois ya. Makanya saat kita permohonan perpanjangan sertifikasi hanya diminta melaksanakan rekomendasi dari hasil FGD ya di Balai Bendungan. Laksanakan ini instrumentasi dan lain diperbaiki, nanti hasil inspeksi besar itu untuk ya perpanjangan ya sebenarnya dari izin operasi yang ada. Sebenarnya itu wajib ya 5 tahun sekali inspeksi besar itu. Meskipun izin operasi sekali, tapi inspeksi besar kalau misalnya spillway collapse dan lain-lain, dengan inspeksi besar itu udah tahu bahwa izin operasi dicabut karena spillway tidak aman, kan otomatis keluar saat inspeksi kamar. Misalnya kayak gitu ya. Dibetulin dulu spillway-nya baru diizinkan untuk operasi lagi. Jadi izin operasi itu seperti direview per 5 tahun dengan inspeksi besar. Seperti itu. Next Pak Ali. Nah ini ya intinya kita wajib menyerahkan ini ya, laporan tengah tahunan. Ini sebenarnya bagian dari laporan 6 bulanan 1 semester. Tetapi begitu pemeriksaan besar ini melibatkan keamanan bendungan ya, yang tadi A dan kita ya tugas pengelola, tetapi kalau C itu memohon surat inspeksi besar 5 tahunan memang seperti itu. Bahkan kalau terjadi
gempa dan lain-lain, boleh kita permohonan pemeriksaan luar biasa pasca gempa ya, yang nomor berapa, 5,6 atau 5,8 yang di Sukabumi. Oke, khusus juga nggak apa-apa, ternyata ada yang basah terus kemudian kayak sumber tapi tinggi gitu, itu berarti ada bocoran. Ini musim kemarau kok ada sumber gede, ya itu pemeriksaan khusus boleh. Next, kalau udah habis kertas. Kembali. Sudah habis, Pak. Oke ya teman-teman ya, saya tidak hanya sebagai instruktur, saya adalah pendidik dan pembina. Kesalahan dari teman-teman adalah kesalahan saya ya, itu melekat. Nanti saya harapkan hierarki itu dibawa kalau bapak-bapak ini nanti jadi pejabat. Jadi bekal yang saya sampaikan hari ini tolong ditularkan ke yang lain. Kalau tidak ngerti nanya, intinya ya. Jadi pejabat atau profesional yang sukses itu adalah adaptif mainnya, adaptif terhadap perubahan dan selalu ya meningkatkan kemampuan diri ya. Saya atas nama pribadi berpesan gitu aja. Di sini ada Pak Rahmat, ada saya yang masih peduli ya. Senanglah dengan generasi-generasi muda ini siap untuk mengeluarkan ilmu. Ini teman-teman lapangan saya pasti hafal ya karakter saya. Saya siap mungkin di telepon atau di Pak ada ini bisa datang, kalau ada waktu pasti datang, cuman sekarang udah agak susah ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat aja lah yang kelilingan ke Cipancu ke Kampung. Oke, atas nama pribadi dan kedinasan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan waktu. Namun demikian buku-buku saya banyak, saya siap untuk sharing knowledge apapun, nggak usah terlalu formal. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran persembahan Water and Renewable Energy Learning Center. Saksikan video pembelajaran lainnya. Mohon agar subscribe dan like ya.